pagi adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Harus dong, jadi adik-adik semua harus semangat, harus senang, harus happy. Karena ketika kita mau mulai hari yang baru, kita harus semangat, kita harus senang. Untuk menambah semangat kita lagi, menambah keceriaan kita di hari Minggu pagi ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh memberkati kami semua. Mulai tadi malam kami beristirahat, kami tidur, hingga saat ini kami boleh menghadap kehadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyorakkan nama Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap hati kami, pikiran kami, Tuhan, supaya kami dapat fokus untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian-pujian yang kami nyanyikan, Tuhan. Tuhan, sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, mau tanya dulu nih, adik-adik semua kangen gak sama teman-teman yang ada di gereja? Ibadah bareng, nyanyi bareng, kangen ya? Iya, walaupun sekarang adik-adik semuanya masih ibadah di rumah masing-masing dan juga belum bisa ketemu sama teman-temannya, gak apa-apa, karena adik dan juga temennya itu sama-sama nonton ibadah yang sama-sama beribadah lewat HP dan juga nontonnya sama. Dan kita habis ini bakalan menyanyikan satu lagu pujian. Kita nyanyikan dengan keras supaya siapa tahu teman-teman adik semua dengar gitu. Tiba-tiba keinget kamu, keinget adik-adik gitu. Kita bakalan nyanyi Kau Temanku, Ku Temanku, sambil membayangkan teman-teman dari adik-adik semua gitu. Mari kita nyanyikan Kau Temanku, Ku Temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti
lagunya biasanya adik-adik nyanyikan dengan gerakan sama temennya. Tapi kalau belum ada temennya bisa tuh adik-adik ngajakin mamanya, ngajakin bapaknya buat pakai gerakan bareng gitu. Gerakannya bebas ya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Tuhan Yesus itu sangat senang sekali apabila teman-teman, adik-adik semua itu dekat sama teman-temannya, baik sama teman-temannya, terus juga ramah sama teman-temannya gitu. Terus Tuhan itu juga memanggil kita supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman kita, supaya kita bisa menjadi harapan buat mereka. Kita harus memberkati mereka juga karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan kita. Kita harus membantu mereka, teman-teman kita, karena Tuhan sendiri pun sudah membantu kita setiap harinya. Tuhan memanggil kita supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik sama teman-teman kita, yang ramah, yang saling membantu gitu. Kita akan angkat satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh kiralah Yesus sama cinta pada saya. Oh kiralah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tahu apa firman yang akan disampaikan hari ini. Adik-adik boleh mengambil Alkitabnya yang ada di dekatnya. Kalau Alkitabnya jauh, boleh di stop dulu videonya, terus ambil Alkitabnya, dipegang, atau juga adik-adik boleh siapkan buku buat nyatet firmannya gitu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertemu
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami. Hingga sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu, dari cerita-cerita-Mu Tuhan. Biarkan apa yang disampaikan oleh Mas atau Mbaknya nanti tentang firman-Mu itu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap hati pikiran kami, supaya kami siap, supaya kami membuka bejana kami untuk diisi firman-firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, dan Kau juga memberkati yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kita bersemangat ya, semangat ikut sekolah minggu dan tentunya semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kita akan belajar dari seorang Nabi Yesaya. Nah, sebelum itu kita akan mendengarkan cerita kisah nyata adik-adik di tahun 1912. Sudah lama sekali ya kejadiannya, di tahun 1900-an. Nah, tahun ini tahun berapa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, tahun 2021. Berarti kejadiannya sudah lama sekali ya. Iya, betul. Nah, di tahun itu ada sebuah kapal yang sangat terkenal adik-adik. Sangat besar dan sangat mewah. Namanya adalah kapal Titanic. Nah, kapal Titanic ini kapal pesiar terbesar dan termewah di zaman itu yang berlayar dari negara Inggris menuju Amerika Serikat. Kapal ini dapat mengangkut banyak orang ya, karena besar sekali adik-adik bisa mengangkut 2.000-an penumpang. Nah, saat kapal Titanic ini berlayar untuk pertama kalinya, kapal Titanic ini tenggelam adik-adik di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912. Karena apa? Kapal ini menabrak gunung es. Nah, saat kapal ini menabrak gunung es, adik-adik kapal Titanic ini langsung memberikan sinyal SOS, yaitu sinyal tanda meminta bantuan. Langsung meminta bantuan kepada kapal-kapal lainnya di sekitar Titanic. Nah, ada sebuah kapal yaitu namanya kapal Karpathia yang berada di 93 km dari kapal Titanic. Langsung tahu ada tanda SOS bahwa ada kapal yang meminta bantuan. Kapal Karpathia ini langsung segera mengupayakan pertolongan. Kapal ini langsung menuju ke lokasi kapal Titanic tenggelam. Namun karena jaraknya cukup jauh,
karena jaraknya itu 93 km tadi dari kapal Titanic, mereka baru tiba di lokasi 4 jam kemudian dan sempat menyelamatkan 705 orang sebelum kapal Titanic tenggelam. Wow. Dan ternyata adik-adik, selain kapal Karpathia, ada kapal lain juga sebetulnya yang menerima sinyal SOS meminta bantuan ini dari kapal Titanic. Namanya kapal Californian yang hanya berjarak 30 km. Wah, sebetulnya lebih dekat ya adik-adik ya kapal Californian ini daripada tadi yang kapal Karpathia, jaraknya 93 km. Namun, kapal Californian ini mengabaikan sinyal SOS tersebut. Nah, padahal kapalnya hanya berjarak 30 km, lebih dekat dengan kapal Titanic. Sayangnya, sang kapten kapal mengabaikan tanda meminta bantuan dari kapal Titanic tersebut. Mereka tidak segera memberikan bantuan, sehingga ketika kapal Californian akhirnya mendekati lokasinya kapal Titanic yang tenggelam, semuanya sudah terlambat. Dan banyak orang tenggelam saat itu. Puji Tuhan, ada sebuah kapal Karpathia ya tadi ya, yang segera mengupayakan pertolongan dan bisa menyelamatkan 705 orang sebelum kapal Titanic tenggelam. Nah adik-adik, Tuhan merindukan setiap orang percaya, setiap kita menjadi anak-anaknya yang siap memberikan pertolongan seperti tadi kapal Karpathia yang jaraknya walaupun jauh dari kapal Titanic, dia segera mengupayakan pertolongan, langsung menuju ke arah kapal Titanic yang tenggelam. Nah, Tuhan juga ingin setiap kita, setiap anak-anaknya siap memberikan pertolongan dan membawa harapan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan jangan bersikap tidak peduli. Tuhan menginginkan kita untuk peduli. Hal ini juga telah dilakukan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bersedia memenuhi panggilan Tuhan untuk membawa dan menyuarakan pengharapan bagi umat Israel. Meskipun ia harus menghadapi kesulitan karena kekerasan hati bangsa Israel, kebebalan hati bangsa Israel. Di zaman Yesaya, umat Israel ini sangat membutuhkan pertolongan dan harapan. Nah adik-adik, tetapi sayangnya mereka tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Sekian lama umat Israel hidup dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam ketidakadilan, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan penghukumannya agar mereka segera sadar dan berbalik kepada Tuhan. Puji syukur dan puji Tuhan Yesus, bukan hanya berita penghukuman dari Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga menyampaikan berita sukacita, penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Umat Israel memang akan mendapat penghukuman atas segala dosa dan kejahatan mereka adik-adik. Tetapi penghukuman itu akan segera berakhir dan keselamatan yang dari Tuhan akan datang. Nah adik-adik, kesediaan Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel ini, memberikan pengharapan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa datang. Nah, sama seperti Nabi Yesaya, adik-adik, sekolah minggu, Tuhan juga menghendaki kita menjadi pembawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini banyak orang yang sedih ya. Kita perlu menolong mereka, meringankan, menghibur sehingga mereka dapat kembali bersemangat dan hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Jika ada yang sakit, kita segera mendoakan mereka, kita menghibur. Jika ada yang sedih, kita dapat menghibur mereka. Nah, jika ada yang
berlaku tidak baik, belum benar ini, kita dapat mengingatkan mereka. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan membaca ayat kita hari ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 8b. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik, untuk selalu peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah mulut kami bisa memberikan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata semangat, penghiburan, dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Nah, gimana firmannya? Sangat luar biasa dan juga seru ya ceritanya. Semoga firman yang disampaikan tadi, cerita yang diceritakan tadi bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus buat teman-teman juga, teman-teman adik-adik, saling memberkati satu sama lain, saling menjadi berkat satu sama lain gitu. Nah, sekarang kita akan menyisihkan sedikit dari uang jajan kita untuk persembahan dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Dan untuk mengiring jalannya persembahan, kita akan angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita akan berdoa persembahan sekaligus menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala limpahan-Mu. Kami semua boleh memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan juga kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami dengarkan, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Engkau yang memberkati kami semua, dan Engkau juga menyertai kami semua. Dan Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sebagian dari uang jajan kami, kiranya Tuhan memberkati, supaya persembahan ini bisa semakin memberkati orang banyak, dan juga bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Oke, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya di minggu depan. Selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.